Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali bagaimana menjadi konten kreator dalam dunia pendidikan. Materi yang ketiga ini adalah bagaimana caranya memproduksi konten video. Mari kita lanjutkan. Di slide yang kedua ini tentang learning objective, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada dua. Pertama, peserta didik diharapkan mampu berkomunikasi menarik dan efektif di depan kamera. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu melakukan teknik videografi. Teknik videografi meliputi penempatan dan pergerakan kamera, pencahayaan, memodifikasi objek, memahami tipe ukuran shoot, dan teknik komposisi video. Dalam memproduksi konten video, ada beberapa perangkat serta aplikasi yang akan kita gunakan. Pertama, smartphone. Smartphone itu kameranya yang akan kita gunakan untuk pengambilan gambar. Kedua, internet ataupun kuota internet. Dalam hal ini berfungsi untuk mendownload aplikasi videografi pada handphone. Salah satu aplikasi yang kita gunakan adalah Cinema FV5 atau kamera MX atau KineMaster atau juga Capcut bisa kita gunakan. Yang tiga, tripod. Tripod itu fungsinya adalah untuk meletakkan atau men-standby-kan handphone. Phone holder juga sama, fungsinya seperti tripod. Yang kelima adalah lighting. Dalam hal ini lighting untuk mengisi pencahayaan pada sebuah objek gambar yang akan kita ambil. Keenam, audio mic. Audio mic itu berfungsi untuk merekam suara agar dekat dan jernih. Bagaimana cara instalasi perangkat videografi menggunakan handphone? Kita lihat gambar yang pertama adalah itu ada tripod ataupun phone holder diletakkan kamera atau handphone. Kemudian di atasnya adalah mic atau mikrofon. Yang kedua adalah tripod ataupun phone holder diletakkan handphone ataupun kamera. Di atasnya adalah lampu sebagai pencahayaan. Yang ketiga, tripod ataupun phone holder diletakkan handphone ataupun kamera. Di atasnya adalah lampu untuk pencahayaan. Kemudian di atasnya lagi adalah mikrofon. Tiga-tiganya boleh kita gunakan dalam instalasi ataupun dalam penggunaan handphone untuk videografi. Ada 5 teknik penempatan kamera berdasarkan sudutnya atau bisa disebut dengan angle. Yang pertama disebut dengan bird eye. Bird eye itu adalah seolah-olah kamera berada di atas seperti burung melihat objek di bawah. Yang kedua adalah high angle. High angle itu posisi kamera itu di atas kepala dan melihat objek di bawah. Dan high angle ini posisinya agak lebih rendah dari bird eye. Selanjutnya adalah eye level. Eye level itu posisi kamera sejajar dengan penglihatan. Ketika kita melihat objek standar mata, nah itulah posisi eye level. Selanjutnya adalah low angle. Low angle itu adalah posisi kamera berada di bawah pinggang tapi di atas dengkul. Jadi melihat objek agak lebih di bawah posisi badan. Yang selanjutnya adalah frog eye atau posisi kodok. Kodok itu kan posisinya di bawah kaki ya. Nah, ketika di bawah kaki, kamera posisi melihat seolah-olah objek itu terlihat besar karena posisi kamera kita di bawah. Itulah 5 teknik penempatan kamera berdasarkan sudutnya atau disebut dengan angle. Ada 6 teknik pergerakan kamera atau kamera movement. Pertama adalah disebut dengan dolly. Dolly itu posisi pergerakan kamera maju mundur saat pengambilan gambar. Kemudian yang kedua ada pedestal. Pedestal itu posisi kamera
ke atas dan ke bawah saat pengambilan gambar. Yang ketiga adalah track. Track itu adalah posisi kamera ke samping kiri dan ke samping kanan saat pengambilan gambar. Yang keenam adalah pan. Pan itu posisi kamera berputar ke kiri ke kanan saat pengambilan gambar. Yang kelima yaitu posisi kamera ke atas ke bawah tapi agak memutar ke atas ke bawah saat pengambilan gambar. Yang terakhir ada roll kiri kanan. Posisi kamera itu memutar ke kiri dan ke kanan saat pengambilan gambar. Itulah 6 teknik pergerakan kamera. Teknik dasar pencahayaan video atau 3 poin lighting. Pertama, fill light, yaitu posisi lampu berada sejajar pada kamera dan menghadap ke objek yang di depan. Key light sama posisi lampu sejajar dengan kamera, kemudian menghadap pada objek pengambilan gambar yang di depan. Backlight opsional adalah penempatan lampu pada atas objek, jadi menerangi objek dari atas. Backlight itu posisi lampu di belakang objek, menerangi objek dari belakang. Posisi mana yang terbaik dalam pengambilan gambar adalah posisi fill light dan key light, karena posisi itu akan menerangi objek pengambilan gambar. Kenapa kita tidak pakai backlight opsional atau backlight saja? Karena backlight itu saat pengambilan gambar tersebut akan terhalang oleh pencahayaan sehingga si objek tersebut menjadi blur. Ukuran gambar shoot atau shoot size. Pertama adalah stabilizing shoot. Itu ukuran gambar yang kita ambil meliputi satu area penuh. Kemudian full shoot adalah pengambilan gambar dalam keadaan satu badan full. Medium shoot, pengambilan gambar dari pinggang sampai dengan kepala. Kemudian medium close up shoot adalah pengambilan gambar dada sampai dengan kepala. Close up shoot adalah pengambilan dada dari pundak sampai dengan kepala. Ada 3 teknik dasar gambar di dalam kamera atau video position. Yang pertama adalah rule of third, kedua center and symmetries, ketiga negative space. Baik, kita bahas satu persatu bagaimana 3 teknik dasar ini. Yang pertama, teknik fotografi rule of third. Pengertian rule of third itu adalah suatu komposisi fotografi yang digunakan dengan memposisikan objek foto pada sepertiga bagian dari bingkai foto agar enak dilihat. Kita lihat contoh gambar. Ada sebuah objek yang berada di antara garis grid. Jika kita melihat kamera pada handphone kita akan melihat ada garis grid. Nah, posisi objek ada di sepertiga garis tersebut. Berikut contohnya. Yang kedua adalah teknik fotografi center and symmetries. Komposisi fotografi ini digunakan dengan memposisikan objek tepat di tengah frame, sehingga jarak antara objek dan sisi kanan kiri, atas atau bawah menjadi sama besar. Tujuan penggunaan komposisi ini adalah untuk memudahkan orang lain mengidentifikasi objek utama dalam sebuah frame, karena posisi objek berada tepat di tengah dan simetris. Komposisi ini juga memberikan kesan stabil dan seimbang. Berikut contohnya, ada sebuah gambar jembatan berada di tengah-tengah. Kemudian ada sebuah objek, seseorang sedang duduk di bangku dan berada di tengah-tengah. Ini adalah contoh gambar fotografi center and symmetries. Yang ketiga, teknik fotografi negative space. Negative space adalah teknik yang mengutamakan penggunaan ruang kosong di sekitar subjek utama untuk menciptakan kesan dramatis, minimalis, dan seringkali memberikan fokus yang lebih kuat pada subjek itu sendiri.
dan bertemakan hitam putih. Berikut contohnya, kita lihat posisi gambar ataupun bentuk gambar hitam putih. Objeknya adalah sebuah pohon. Yang kedua, ada sebuah gambar foto anak kecil dan bentuk gambar hitam putih. Ini adalah contoh gambar menggunakan teknik negatif space. Tips berbicara yang baik di depan kamera. 1. Kontak mata fokus ke lensa kamera. 2. Tetap tersenyum. 3. Energi yang semangat. 4. Kosakata yang jelas. 5. Postur dan penampilan yang baik. Maka hasil dari pengambilan gambar ataupun video akan menjadi lebih baik. Kesalahan-kesalahan saat produksi video atau saat syuting. Pertama, berbicara dahulu baru kita klik record. Yang benar adalah kita klik dulu record baru kita berbicara. Kedua, kosakata kurang jelas. Seharusnya kita menggunakan kata-kata yang jelas, padat dan singkat. Ketiga, terlalu terpaku dan kurang paham naskah. Nah, ini yang terjadi. Harus memahami naskah dahulu atau kita menghafal naskah. Jadi saat di depan kamera kita sudah tidak terlalu terpaku pada naskah. Keempat, tidak mengecek ulang kualitas audio dan video. Karena jika tidak dicek, kita tidak tahu kesalahan kita saat syuting itu letaknya di mana. Kelima, tidak fleksibel. Seharusnya lebih fleksibel, lebih paham terhadap kondisi. Keenam, tidak di backup ketika sudah selesai syuting. Karena saat terjadi kesalahan atau hilang, maka kita harus melakukan syuting ulang kembali. Setelah semua materi disampaikan, selanjutnya adalah tugas praktek. Tugasnya adalah buatkanlah 4 foto dengan teknik fotografi. Tekniknya adalah menggunakan ukuran foto, variasi penempatan kamera, serta pencahayaan dalam pengambilan foto tersebut. Setelah semuanya didapatkan dengan objek bebas, kumpulkan di link yang sudah Bapak cantumkan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.